Hai semua, aku Anindita Alika Radia, siswa kelas 11 jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau 11 TJKT 2. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai Remote Access Server. Selamat menonton! Jadi kita sudah sampai ke materi ke-17, yaitu Remote Access Server. Dimana di materi ke-17 ini, saya akan menjelaskan tentang di sini ada 12 subbab, yaitu SSH to Debian Ubuntu Server, merubah default port SSH, allow user pada SSH, konsep private public key, konfigurasi SSH dengan private public key Debian, konsep authorized keys, konfigurasi public key manual, private public key pada Windows, remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server, disable password authentication, generate private public key pada router Debian, kemudian yang terakhir SSH agent dan SSH. Kita langsung saja ke materi pertama, yaitu SSH to Debian Server. Nah, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu client yang bentuknya Ubuntu desktop itu. Kemudian saya juga sudah masuk root. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar cara meremote dari host OS atau laptop kita ke router Debian menggunakan aplikasi PuTTY. Tetapi host OS itu belum terhubung ke server-server lain. Nah, maka di sini saya akan meremote Ubuntu server dan Debian server ke Ubuntu client. Nah, di sini saya sudah membukanya. Kemudian kita pastikan Ubuntu client kita itu bisa merespon ke Debian server dan Ubuntu server. Kita langsung saja ping IP mereka. Ping 10.10.10.2. Nah, di sini masih TTL. Kita juga akan ping 10.10.3. Nah, enter. Nah, di sini juga masih TTL. Nah, cara untuk mengakses SSH tersebut yaitu dengan perintah SSH, kemudian nama usernya, nama user dari Debian server. Di sini nama user saya itu Anindita. Nggak usah dikasih ini deh. SSH Anindita. Kemudian add, kemudian IP-nya 10.10.10.2. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan password dari Debian servernya. Sini passwordnya 12345. Kemudian enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Debian server melalui Ubuntu client. Nah, kemudian saya akan melakukan meremote Ubuntu server dari Ubuntu client. Caranya kalian klik ini plus yang di pojok ini, kemudian kita ketikkan perintah seperti tadi, yaitu SSH, kemudian masukkan username dari Ubuntu servernya. Di sini saya username-nya Nindi, kemudian add dan masukkan IP-nya 10.10.10.3. Enter, masukkan password. Nah, enter lagi. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk. Kemudian kita lanjut ke materi kedua, yaitu merubah default port SSH. Jadi, kita meremote dari host OS menggunakan PuTTY. Secara default, port SSH-nya ada 22. Hal ini bisa menyebabkan yaitu seseorang akan login secara terus-menerus ke server kita dengan berbagai kombinasi username dan password. Nah, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu desktop. Kemudian masuk ke Debian server. Ini saya masuk ke Debian server. Nah, di Debian server ini saya akan masuk ke root. Min, enter. Nah, setelah masuk ke root, kita masukkan perintah nano /etc /ssh /sshd _ config. Setelah memasukkan perintah tadi, kemudian kita akan mencari tulisan port 22. Ini ya, tulisan port 22. Kita hapus pagarnya. Kemudian 22 ini kita ganti menjadi 2211 seperti ini. Kemudian kita save, yes, enter. Lalu masukkan perintah systemctl restart SSH. Kemudian enter. Nah, lalu kita akan keluar dari Debian server ini. Kita exit.
Nah, setelah itu kita akan mencoba masuk lagi ke dalam Debian servernya. SSH. Maka tertulis di sini connection refuse karena kita sudah mengganti portnya menjadi 2211. Nah, untuk cara masuknya itu kita harus menambahkan tulisan -p kemudian 2211 baru kita bisa masuk. 2, 3, 4, 5 enter. Nah, ini baru kita bisa masuk lagi. Kemudian kita juga bisa melakukannya di Debian di Ubuntu server yang. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, yaitu allow user pada SSH. Saya akan membuat konfigurasi SSH-nya hanya bisa digunakan oleh beberapa user saja. Nah, kita pertama-tama masuk ke Debian server dulu seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan perintah add user. Di sini saya akan memberikan nama Nindi. Kemudian enter. Kemudian di sini masukkan password. Kemudian masukkan lagi. Nah, di sini kita bisa skip dengan enter saja. Kemudian yes. Kemudian kita akan add user lagi. Di sini add usernya akan saya beri nama Nindi2. Kita enter. Kita kasih password. Nah, kemudian kita akan mengecek user apa saja yang ada di dalam ini dengan perintah get /etc/passwd. Enter. Nah, di sini akan ada dua user yang tadi sudah kita tambahkan, yaitu Nindi dan Nindi2. Kemudian kita akan keluar dari Debian server ini. Kita exit lagi. Nah, setelah itu kita akan mencoba masuk ke salah satu dari user baru yang sudah kita buat. Di sini saya akan masuk ke Nindi. Kemudian masukkan perintahnya SSH, nama user, kemudian IP 10.10.10.2 -p 2211. Kita enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke username baru yang sudah saya buat ya. Kemudian saya akan masuk ke user kedua yang saya buat. Di sini bisa ketik exit dulu. SSH Nindi2 10.10.10.2. Kita enter. Salah. -p 2211. Nah, untuk username kedua juga sudah berhasil dibuat ya. Kemudian saya akan membuat SSH-nya itu hanya bisa diakses oleh Debian server. Jadi user Nindi dan Nindi2 itu nggak bisa mengakses Debian servernya. Nah, pertama kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masukkan perintah nano /etc/ssh/sshd _config. Kemudian enter.
Nah, di sini kita akan menambahkan tulisan allow user Debian server. Nah, di sini untuk penempatannya itu bebas mau ditaruh di mana aja, tapi saya akan taruh di bawah tulisan port 2211. Kita ketikkan allow users, nama user yang akan kita perbolehkan masuk saja. Nah, di sini nama user yang saya perbolehkan masuk itu Anindita. Jadi allow users Anindita, A-nya besar, O-nya besar, kemudian ada S di belakangnya. Nah, di sini kita ctrlx, kemudian yes, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita akan sistem ctl restart SSH, enter. Nah, kemudian kita akan mencoba masuk ke Nindi dan Nindi 2. Kita exit dulu. Nah, di sini kita akan masuk ya melalui username Nindi 10.10.10.2 minp 2211. Maka akan ada tulisan permission denied, karena tadi itu sudah dibuat agar yang bisa masuk itu cuma user Anindita saja. Nah, jika kita masuk ke user menggunakan user yang Anindita, kita akan coba SSH Anindita add 10.10.10.2, kemudian minp 2211 22345, maka dia akan bisa masuk ya. Jadi hanya user Anindita saja yang bisa masuk ke dalam yang bisa kita remote melalui Ubuntu desktop. Jadi kita masuk ke materi keempat, yaitu konsep dari private public key. Jadi seperti saat menggunakan SSH seperti tadi itu sebenarnya tidak aman. Untuk itu kita menggunakan private key. Jadi private key itu dari Ubuntu desktop ini. Nah, di Debian server juga nanti akan diberi private key. Tujuannya agar hanya kita yang bisa mengakses Debian server itu. Kita lanjut ke materi kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Pertama-tama kita masuk ke Debian server di Ubuntu desktop. Jangan lupa masuk root. Nah, kemudian kita akan masukkan perintah, yaitu SSH min keygen seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya akan membuat password untuk passphrase, yaitu untuk private key kita. Di sini saya akan membuat passwordnya itu 123. Kita enter. Kemudian kita masukkan lagi 123 itu, kita enter lagi. Kemudian kita akan mengecek dengan ls-a. Nah, di sini ada direktori tersembunyi, yaitu .ssh. Kenapa kok disebutnya itu direktori tersembunyi? Karena di depan tulisan SSH ini ada titik, yaitu menandakan bahwa direktori tersebut adalah direktori tersembunyi. Nah, kemudian kita akan cek direktori tersembunyi ini, ls-ssh. Kita enter. Nah, di direktori SSH ini terdapat dua file, yaitu id_rsa dan id_rsa.pub. Nah, id_rsa adalah file private key kita, sedangkan id_rsa.pub
adalah public key yang akan di copy ke Debian server. Kita masukkan saja perintah untuk mengkopinya, yaitu ssh strip copy strip id spasi min p 2211, kemudian nama user Debian-nya, add 10.10.10.2, kita enter. Kemudian di sini kita ketik yes. Nah, maka di sini ada tulisan number of keys added 1. Nah, di sini menandakan bahwa kita sudah berhasil menambahkan public key-nya. Nah, nanti setelah kita memasukkan private key-nya, saat kita keluar dan akan masuk ke dalam Debian server lagi, kita harus memasukkan private key tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke materi ke-6, yaitu konsep authorized key. Di sini saya akan memasukkan perintah ls min a. ls min a, kita enter. Kemudian di sini ada direktori SSH, kita akan masuk ke direktori SSH. Kemudian kita enter. Nah, di sini itu ada file yang bernama authorized key. Nah, file authorized key adalah public key yang akan kita copy dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Nah, kita akan mengecek isinya. cat.ssh kemudian /authorized underscore case, kemudian enter. Nah, ini angka-angka ini adalah public key yang akan kita copy. Kita lanjut ke materi ke-7, yaitu konfigurasi public key manual. Pertama, saya akan masuk ke ini Ubuntu server melalui Ubuntu client. Kemudian saya akan mengcopy private key-nya secara manual. Nah, caranya itu kita bisa masukkan perintah nano.ssh/etc /authorize underscore case. Jadi nano.ssh/authorize.a_case, kita enter. Nah, maka di sini akan kosong, tidak ada isinya. Nah, kemudian saya akan mengcopy ini, yang di sini akan copy ke sini. Caranya kita blok, kemudian klik kanan, kemudian copy, lalu kita ke Ubuntu server, klik kanan lagi, kemudian paste. Nah, di sini akan langsung otomatis terpaste. Kemudian kita Ctrl X, yes, kemudian enter. Nah, lalu kita lanjut ke materi ke-8, yaitu private public key pada Windows. Nah, saya akan membuat private dan public key-nya di host OS atau laptop saya, lalu kita kopikan ke router Debian. Nah, di sini kalian harus punya aplikasi putih yang putih sama Puttigen. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mendownload aplikasi Puttigen. Kalian bisa buka browser. Di sini saya menggunakan Chrome, dan kalian bisa di sini telusuri Putty download. Nah, lalu kalian masuk saja ke website ini, website yang www.putty.org. Kita klik, lalu scroll, lalu klik yang tulisan it's here. Nah, di sini kalian cari yang Puttigen. Ini Puttigen, saya akan pilih yang 64 bit. Terus setelah kalian download aplikasi Puttigen-nya, kalian bisa buka filenya. Sini saya akan membuka filenya. Nah, di sini kalian bisa klik yang tulisan
generate. Lalu di sini kalian gerakan kursornya terus karena ada tulisan by moving the mouse over the blank area. Kita gerakan kursornya. Nah, jika sudah ada tulisan seperti ini, kita akan masukkan key passphrase seperti yang tadi. Kita akan masukkan 1, 2, 3. Nah, di bawah juga untuk mengkonfirmasi 1, 2, 3. Kemudian kita akan save public key. Kita taruh di sini. Di sini saya beri nama pub key. Kemudian simpan. Lalu saya juga akan menyimpan private key. Ini saya beri nama private.key. Ini kemudian kita simpan lagi. Nah, setelah itu kalian harus membuka aplikasi putih. Nah, aplikasi putih ini sudah saya download di video sebelumnya. Caranya ada di video sebelumnya. Kita bisa buka saja aplikasinya. Lalu di sini kita masukkan IP dari router kita. Di sini IP router saya itu 192.168.137.10. Nah, seperti ini. Lalu kita open. Ini login saja. Lalu masuk root. Nah, setelah itu di sini saya akan mencoba membuat direktori SSH dengan perintah mkdir.ssh. Nah, di sini saya akan membuat direktori tersembunyi atau hidden directory dengan awalan titik. Lalu enter. Kemudian kita akan mengecek apakah sudah ada direktori tersebut. Kita mengecek menggunakan ls-a. Enter. Nah, di sini ada directory.ssh. Kemudian saya akan kemudian saya akan memasukkan perintah nano.ssh/authorize _key. Nah, setelah itu kalian bisa buka file public key-nya. Kita buka menggunakan notepad. Buka dengan notepad. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tulisan yang di awal ini akan saya hapus. Nah, tulisan yang di bawah ini juga akan saya hapus. Setelah itu saya akan blok. Kemudian akan saya salin. Nah, setelah teks yang tadi sudah disalin, kemudian kita paste di router Debian yang sudah kita remote melalui putih. Kita bisa klik kanan. Nah, di sini akan otomatis tersalin. Kemudian di bagian depannya itu kita tambahkan dengan tulisan. Kita tambahkan tulisan SSH kemudian min RSA. Nah, seperti ini. Kemudian kita save ctrlx, yes, enter. Lalu kita buka kembali. Nah, di sini kita akan klik di bagian SSH, kemudian out, kemudian kredensial. Nah, di sini kita pilih browse. Di sini kita filenya cari yang all file. Lalu di sini kita akan pilih masukkan private key-nya. Kemudian kita buka. Nah, di sini sudah. Lalu kita kembali ke session.
Kemudian di sini kita masukkan IP router Debian-nya 192.168.137.10. Kemudian di save session kita akan beri nama router Debian. Setelah itu kita open. Nah, bisa dilihat di sini kita bisa meremote router Debian melalui putih. Di sini masukkan password. Nah, di sini kita berhasil meremotnya. Kemudian kita lanjut ke materi ke-9, yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Nah, di sini kita masuk ke putih terlebih dahulu, tentu saja. Lalu kita masukkan perintah seperti biasa, yaitu SSH, kemudian username, lalu IP. Nah, di sini jangan lupa diberi minp2211. Kita enter, kemudian masukkan password. Kita enter lagi. Nah, kita sudah berhasil masuk ke Debian server. Nah, selanjutnya saya akan meremote Ubuntu dengan cara yang sama. Pertama kita exit dulu untuk keluar dari Debian server. Nah, di sini kita sudah berada di router Debian, kemudian kita masuk dengan SSH, kemudian nama username-nya, kemudian IP 10.10.10.2 salah. Kemudian kita tidak perlu menambahkan minp2211 karena saya itu tidak mengganti port, tidak mengotak-atik port dari si Ubuntu servernya. Kita langsung saja enter, kemudian masukkan password. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote Ubuntu servernya juga. Kemudian kita akan masuk ke materi ke-10, yaitu disable password authentication ke Ubuntu server melalui Ubuntu client. Kemudian kita masuk ke root. Nah, setelah masuk ke root, kita masukkan perintah nano /sshd/e_config. Kita enter. Nah, di sini kita cari yang ada tulisan password authentication. Di sini kita cari mana nih? Nah, ini tulisan password authentication. Kita akan hapus pagarnya untuk mengaktifkan perintah tersebut. Kemudian tulisan yes ini saya akan ganti menjadi tulisan no. Kemudian kita save, enter. Nah, kemudian saya akan meremote dari router Debian. Apakah bisa? Langsung saja kita remote dari router Debian. Kita exit dulu di sini. Nah, dari router Debian ini kita akan masuk ke Ubuntu server. Oh ya, kita belum restart ya. Jadi kita harus di restart dulu dengan perintah systemctl restart SSH. Nah, baru kita bisa mencoba. Nih, kita ulang. Nah, di sini akan ada tulisan permission denied karena kita sudah mematikan izin authentication-nya. Jadi tidak ada yang bisa masuk ke tidak ada yang bisa meremote si Ubuntu server ini. Lalu kita masuk ke materi ke-11, yaitu generate private public key pada router Debian. Nah, saya akan mengcopy public dan private key-nya router Debian ke Ubuntu server. Nah, pertama kita buka putih. Di sini kita sudah membuka putih ya. Lalu kita memasukkan perintah ssh keygen. Kemudian enter. Nah, di sini kita enter lagi, kemudian kita masukkan passphrase. Seperti tadi 123, enter, kemudian 123 lagi. Nah, setelah itu kita akan melihat dengan cat
.ssh /id underscore rsa.pub. Enter. Nah, kemudian tulisan ini akan saya salin. Nah, di sini saya salinnya menggunakan perintah Ctrl Shift C. Nah, ini sudah tersalin. Nah, setelah itu kita di sini kita exit. Nah, kemudian di putih router Debian-nya kita akan masuk ke Ubuntu server kita. Seperti biasa, SSH, kemudian username, kemudian IP. Kemudian kita akan disuruh memasukkan passphrase. Nah, di sini passphrase-nya 123. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke Ubuntu server. Lalu kita akan mengetikkan nano.ssh /authorize underscore keys. Seperti ini. Dan kita enter. Nah, di sini saya sudah menyalin teks yang tadi saya sudah mempaste teks yang tadi sudah saya salin. Nah, kemudian kita langsung saja save, Ctrl X. Lalu kita restart dengan sudo systemctl restart ssh. Kita enter. Lalu masukkan password. Nah, kemudian kita akan mencoba masuk lagi. Kita exit dulu dari sini. Exit. Nah, di sini sudah masuk ke router Debian lagi. Kemudian kita akan masuk kembali ke Ubuntu server. SSH username 10.10.10.3. Setelah itu enter. Nah, di sini kita dimintai passphrase. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk meremote Ubuntu server dari putih. Lalu kita melanjut ke materi terakhir, yaitu materi ke-12, yaitu SSH-gen dan SSH-add. Nah, saat kita meremote server kita harus memasukkan password lagi, padahal kita sudah pernah login. Nah, di sini saya akan mengakali bagaimana caranya kita bisa masuk ke server tanpa login. Nah, caranya itu kita bisa memasukkan perintah SSH min agen, kemudian /bin/bash. Lalu kita enter dan masukkan SSH min add. Enter lagi. Nah, kemudian kita coba lagi dan lihat apakah masih dimintai password. Kita exit dulu. Kita exit lagi. Nah, di sini kita sudah ke router Debian. Lalu kita akan masuk ke 10.10.10.3 lagi. Apakah kita masih dimintai password? Oke, di sini kita berhasil masuk tanpa password ya, teman-teman. Jadi itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.